Makanya ketika pikiran sedang ngasih info macam-macam, tinggalkan, amati aja. Dan katakan pada dirimu, aku bukan pikiran. Aku adalah sang kesadaran yang mengamati pikiran. Amati aja, jangan dilawan. Ketika pikiran sedang marah, pikiran sedang, biarkan energinya semua muncul. Amati saja, amati. Jadilah langit biru, jangan jadi kabut putih, kabut hitam. Kamu akan damai. Sesederhana itu? Yes, kalau sudah tahu ilmunya. Sesederhana itu. Makanya beruntung kalian hari ini bisa ngaji hari ini. Aku bukan itu. Bukan, itu bukan aku. Itu diri palsuku. Oke, it's okay. Aku jadi pengamat saja bagi semuanya. Amati aja. Nanti lama-kelamaan seperti nonton film. Semua energi yang menumpang di kemarahan, di kebencian akan sirna dengan sendirinya. Alam bawah sadar kita mulai terang benderang. Dan ketika alam bawah sadar mulai terang benderang, apa yang terjadi? Hidup menjadi enteng. Karena alam bawah sadar adalah long term memory yang menyimpan semua data, ya, data masa lalu kita. Dan kalau alam bawah sadar itu sudah membentuk substansi kesedihan, maka kesedihan akan memakan kesedihan. Tidak pernah kesedihan memakan sukacita. Sukacita akan memakan sukacita, tapi kepedihan akan menarik kepedihan baru. Lihat orang dalam kehidupannya setiap hari, bangun tidur penuh dengan kepedihan. Dia tarik kepedihan dengan kepedihan yang ada dalam dirinya. Hidup yang semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Neraka itu. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Tekun apa tidak? Dulu kan tekun banget tuh nyembah berhala. Makanya uring-uringan, pusing, terjebak oleh ada dan tiada, terjebak oleh benar salah, terjebak oleh baik buruk. Karena kita masih mengidentifikasi diri sebagai pikiran yang terjebak oleh itu semua, bukan sebagai kesadaran. Makanya tempo hari saya nyanyi lagu Ebit ya, Menjaring Matahari. Oleh karena itu maka kita jangan mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Ya, karena pikiran itu terjebak oleh dualitas. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu mewakili pikiran, karena kabut itu hitam putih. Dirimu bukan kabut, dirimu langit yang biru. Langit tetap aja biru, mau kabutnya putih, mau kabutnya hitam, anteng aja langit biru. Pekat hitam berarak menyelimuti matahari. Begitu kalian mengidentifikasi jadi pikiran, sudah matahari rohaninya diselimuti oleh hitam. Lihat orang-orang yang masih dikendalikan pikiran, hidupnya kayak apa? Gelap, kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, hidup kayak gitu, neraka. Ya. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Lihat orang yang dikendalikan pikiran, hidupnya merangkak, hidupnya tuh. Dia menggapai dalam gelap. Gak ada kenikmatan, gak ada kebahagiaan. Stres mulu. Hati-hati kalian marah-marah di rumah. Karena setiap kata yang terlontar dari mulutmu terekam itu. Di dinding, terekam di kayu, terekam di air, terekam di kursi. Nanti kalau ada tamu yang datang, gak betah tuh tinggal di kursimu. Baru sebentar masuk rumah, udah gelisah. Gak betah, karena apa? Semua benda-benda yang di rumah itu sudah menyerap semua energi potensial yang dilontarkan lewat gelombang mekanik dari kata-kata yang kotor. Ya, jangan heran kalau anak tidak betah di rumah ketika orang tua marah-marah. Hati-hati. Semua yang kita lontarkan keluar tersimpan
udara, molekul yang ada di sini akan merekam semua. Dan pada gilirannya itu akan dikembalikan kepada kita. Itu hukum timbal balik. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami ini yang tengah dirundung kegalauan. Galau terus tuh kalau orang yang masih dikendalikan oleh pikiran. Saya mau nanya. Ini pertanyaan buat kalian, bukan buat iblis. Yang tadi udah selesai episode iblis. Pernah galau nggak? Pernah apa sedang? Sering ya. Tahu nggak kenapa galau? Galau itu ternyata akibat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Makanya ketika pikiran sedang ngasih info macam-macam, tinggalkan, amati aja. Dan katakan pada dirimu, aku bukan pikiran. Aku adalah sang kesadaran yang mengamati pikiran. Amati aja, jangan dilawan. Ketika pikiran sedang marah, pikiran sedang, biarkan energinya semua muncul. Amati saja, amati. Jadilah langit biru, jangan jadi kabut putih, kabut hitam. Kamu akan damai. Sesederhana itu? Yes, kalau sudah tahu ilmunya. Sesederhana itu. Makanya beruntung kalian hari ini bisa ngaji hari ini. Aku bukan itu. Bukan, itu bukan aku. Itu diri palsuku. Oke, it's okay. Aku jadi pengamat saja bagi semuanya. Amati aja. Nanti lama-kelamaan seperti nonton film. Semua energi yang menumpang di kemarahan, di kebencian akan sirna dengan sendirinya. Alam bawah sadar kita mulai terang benderang. Dan ketika alam bawah sadar mulai terang benderang, apa yang terjadi? Hidup menjadi enteng. Karena alam bawah sadar adalah long term memory yang menyimpan semua data, ya, data masa lalu kita. Dan kalau alam bawah sadar itu sudah membentuk substansi kesedihan, maka kesedihan akan memakan kesedihan. Tidak pernah kesedihan memakan sukacita. Sukacita akan memakan sukacita, tapi kepedihan akan menarik kepedihan baru. Lihat orang dalam kehidupannya setiap hari, bangun tidur penuh dengan kepedihan. Dia tarik kepedihan dengan kepedihan yang ada dalam dirinya. Hidup yang semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Neraka itu. Wajah sudah, aduh, lihat wajah. Saya lihat wajah kalian tuh dulu, sekarang sih masih. Dulu maksud saya. Dulu. Ya udah, wajah nggak jelas. Ya abstrak. Sekarang sih udah mulai ada rada jelas lah sekarang. Rada jelas. Senyum nggak jelas. Iya, ketawa nggak jelas. Ngomong gak jelas. Dulu, ya sekarang sih lumayan. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Keren gak bahasa Al-Quran ini? Keren kalau diterapkan pada diri kita. Betul gak? Sadar gak bahwa sebetulnya ayat ini bersesuaian dengan kita? Sadar gak? Sadar. Oke, lanjut. Qala, berkata lagi Ibrahim. Hal yasma'unakum id tad'una. Ini Ibrahim nanya lagi nih. Sama ayahnya, sama nenek moyangnya, sama apa tuh? Sama kaum-kaumnya. Apa pertanyaannya? Hal yasma'unakum. Apakah berhala-berhala itu bisa mendengar kamu? Sewaktu kamu tad'un itu bukan berdoa. Sewaktu kamu menyerunya, semasa kamu mengundangnya. Lihat saya semua. Jadi si daftar berhala tadi masih ada di tulisan? Masih?
Masih itu. Nanti tambah lagi itu. Tambah lagi. Mungkin sekarang baru 100. Nanti nambah lagi. Nah, si yang 200 itu nanti kalau udah jadi 200 tuh, tanya, apakah mereka ketika diajak, ketika diseru oleh kita bisa mendengar? Kira-kira bisa mendengar tidak? Gak bisa. Tad'una itu artinya mengundang. Doa. Jadi tad'una itu ketika kita melakukan proses mengundang. Tapi Allah, kalau diundang oleh kita hadir, memenuhi undangan kita, hadir. Terasa kehadirannya? Luar biasa. Ada beberapa sahabat yang baru ikut proses pemberkatan kemarin. Ternyata Allah itu luar biasa ya. Selalu hadir, memenuhi segalanya. Terasa dia itu kehadirannya, dia bicara kepada kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Yang dipenuhi kebutuhan lo, bukan keinginanmu. Karena keinginanmu kan belum tentu kebutuhanmu. Dan kalau semua keinginan manusia diikuti kan bahaya. Betapa pusingnya ketika klub A dan klub B main bola. Masing-masing pengen menang, betul? Pusing gak kira-kira Tuhan itu? Pusing ini. Dua-duanya kan berdoa kepada Tuhan yang sama. Betul gak? Klub A pendukungnya pengen menang, klub B juga pengen menang. Pusing Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah memenuhi keinginan. Tuhan hanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan klub ini pendukungnya sekarang harus kalah. Biar pendukungnya belajar menerima kekalahan. Supaya tambah dewasa. Tapi apa yang terjadi? Begitu kalah kan biasanya stadion langsung hancur. Makanya gak usah ada olahraga. Kalau pengen menang terus. Gak usah ikut permainan kalau ingin menang terus. Kenapa manusia tidak siap kalah? Karena dia melekat pada kemenangan. Ya. Iya, timnas kita kalah. Langsung semuanya, gak akan nonton lagi. Atau tidak usah ikut permainan kalau ingin menang terus. Karena ikut main itu risikonya cuma 2, gak menang ya kalah. Ada kata-kata bagus tuh kemarin Kang Danis. Anak buahnya lapor, Pak, bisnis kita bulan ini rugi. Telur 32.000 1 kilo. Sementara kita dapat uang dari pemerintah 26.000. Apa jawaban Kang Dani sama karyawannya? Kalau pengen untung terus, ya udah, gak usah dagang. Paten tuh jawaban. Kalau pengen untung terus, gak usah dagang. Nah kita ini pengen dagang tapi pengen untung terus, gak siap rugi. Dagang itu risikonya 2, 50-50, gak untung, ya rugi. Kalau gak mau dua-duanya, gak mau rugi, pengen untung terus, jangan dagang. Tidur aja, insya Allah gak akan rugi. Ya, jadi suka melawan hukum alam, aneh. Kita lanjutkan. Jadi tadi pertanyaan kan dari Ibrahim pada siapa? Pada mereka-mereka yang menuhankan berhala tadi. Apakah berhala kamu itu bisa mendengar? Jawabannya apa? Ya jelas tidak dong. Tapi kok selalu didengarkan? Padahal tidak bisa bicara. Ayat berikutnya, au yanfa'unakum au yadurrunakum. Apakah mereka bisa memberi manfaat kepada kamu? Apakah mereka bisa memberi mudarat kepada kamu? Jawabannya pasti tidak. Itu yang 200 daftar berhala itu pasti akan dapat jawabannya.
Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sebenarnya kami hanya mendapati, hanya melihat leluhur-leluhur kami dulu ya begini. Betul? Jadi kan sebetulnya kita ini selama ini menjalani hidup itu produk dari apa yang diajarkan lingkungan kepada kita. Produk dari apa yang diajarkan mereka yang telah duluan datang ke sini. Betul? Betul. Kalau di sebuah keluarga ada tradisi seperti ini, semua keturunannya ngikut. Kalau di masyarakat ada tradisi begitu, semua ngikut. Kalau di masyarakat itu baca Yasin pakai speaker, semua anak cucunya kalau baca Yasin pakai speaker. Kalau enggak pakai speaker, rasanya enggak baca Yasin. Karena mereka itu melihat contohnya, mereka yang datang. Padahal Yasin itu buat diri sendiri, buat yang baca, buat yang dengar. Bahkan sekarang Yasin buat orang mati. Begitu sakit di rumah sakit, sekarat, Yasin aja pasti. Jadi Yasin itu kok buat yang sekarat, padahal Yasin itu buat yang hidup, supaya saat sekarat itu bisa pulang. Nah karena contohnya seperti itu, terus saja contoh itu menular. Makanya jawabannya tepat kan? Apa yang dikatakan mereka? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini hanya ngikutin saja apa yang bapak kami, leluhur kami, generasi sebelum kami melakukan itu, ngikut saja. Betul apa tidak? Coba Bapak Ibu, jadi orang sabar aja. Begitu dimarahin, ngalah. Dimarahin lagi, ngalah. Akan datang gak tuh? Akan datang gak orang? Kok kamu ini sabar banget sih? Saya jadi gregetan deh sama kamu. Apa perlu saya serang ke sana sekarang juga, menawarkan diri tuh si belis? Betul? Karena pada umumnya kalau ada orang yang marah, ya marahin lagi. Ketika kita tidak marah, orang marah kan dianggap tidak mengikuti leluhur. Betul nggak? Betul nggak? Nah, udah ngaji kesadaran dengan saya seperti ini, ya harusnya sadar ketika orang marah, sebetulnya dia sedang marah pada dirinya sendiri. Saya tidak akan terluka kalau saya tidak mengizinkannya, maka saya damai-damain saja. Orang mau suaranya keras, orang mau suaranya kasar, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Aku sih aku saja, tidak terpengaruh oleh apa kata orang tentang diriku. Kalau kita terus terpengaruh oleh orang, terus kapan kita mau bahagia? Mau lari ke hutan emangnya kita? Paham? Paham apa tidak? Lanjutkan gak ngajinya? Ini kalau lanjut tambah berat. Kan ayat ini sering kalian baca. Apalagi bulan Ramadan. Pasti dibaca. Cuman kelewat. Ya karena yang dikejar kalian kan one day one judge. Supaya target ntar Idul Fitri bisa pameran. Pada saat halal bil halal bisa cerita. Bahwa saya kemarin bulan Ramadan 3 kali loh tamat baca Quran. Saking tamatnya itu baca Quran sampai nggak tahu yang dibaca apa, pesannya apa, sampai nggak tahu apa-apa. Keren kan? Pakai dalil sedikit biar kelihatan bijaksana. Karena menurut para bijak, sebetulnya belajar yang paling bagus itu hasil akhirnya tidak tahu apa-apa. Wih keren, bijak lah itu. Luar biasa. Bijak banget itu. Karena menurut Aristoteles, pakai Aristoteles lagi. Itu memang Aristoteles yang bilang begitu, ya. Jadi puncaknya ilmu itu nggak tahu apa-apa.
Bener itu, sampai nggak tahu apa-apa. Ditanya Al-Baqarah nggak bisa jawab, Ali Imran nggak bisa jawab. Ditanya yang pendek saja surat Al-Ikhlas nggak bisa jawab. Karena puncaknya ilmu nggak tahu apa. Keren banget. Udah dibungkus lah pakai kain kehormatan itu, udah bijaksana banget. Baik, kita lihat. Ini semoga bisa sampai ke inti-intinya. Baik, kita lihat. Qala apa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Ibrahim lagi nih yang ngomong. Apa ro'aitum? Maka apakah kamu telah memperhatikan? Nah, ini yang saya nggak setuju. Ro'a itu bukan memperhatikan. Ro'a itu melihat. Apa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Ini diplesetkan aja sedikit. Memperhatikan, kacau. Tetapi kan kalian adem aja baca terjemahan ini, betul? Coba kalian baca terjemahan ini, adem aja, gak ada yang mengganggu di sini. Kayaknya saya yang aneh, karena saya begitu membaca terjemahan ini terganggu. Karena ro'a itu bukan memperhatikan, ro'a itu melihat. Dan pertanyaan dari ayat ini adalah Ibrahim itu nanya tuh sama si orang-orang ini, apakah yang kamu telah, ya, maka apakah kamu telah melihat apa yang telah kamu sembah? Jadi ayat ini memberikan sebuah pesan, yang kamu sembah itu harus kamu lihat. Jadi kalau begitu selama ini kalian ini menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Jujur. Jujur. Menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Dulu sih menyembah yang tidak terlihat. Sekarang betapa nikmatnya ketika kita bisa menyembah yang terlihat. Keren banget itu. Makanya ayat ini kalau nggak saya luruskan, itu terjemahannya jadi kacau. Ro'a itu artinya melihat. Ru'yat itu artinya melihat. Oh, bulan belum terlihat. Karena di ru'yat gak terlihat. Dihisab aja, dihitung pakai hitungan bulan. Gitu. Ru'yat itu melihat. Di zaman para rasul, para nabi, ru'yat itu adalah ilmu yang agung, yaitu ilmu untuk melihat Tuhan. Jadi ru'yat itu terbuka mata kalbu sampai kita menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Itu ru'yat. Ya, luar biasa ya. Ini nih coba perhatikan. Harusnya ayat ini tuh membuat kita tersentuh kan harusnya. Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Kok kamu belum pernah lihat? Kok kamu sembah sih? Gitu kira-kira begitu. Dibuat-buat itu sama saya biar lebih kena bahasanya. Paham? Jadi kesimpulannya apa? Yang kamu sembah itu harus terlihat. Makanya kan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali," ketika sedang wudhu gemetaran. Dan Ali mengatakan, seandainya kalian tahu siapa yang akan aku sembah setelah wudhu ini, kalian akan mengalami pengalaman yang sama seperti aku. Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kalbuku. Oh Ali. Jadi Tuhan itu terlihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Rasulullah mengatakan, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Jadi kalau ingin masuk ke kotanya ilmu, lewati dulu Ali. Saya bukan kelompok siapapun, bukan. Tetapi saya hanya mencoba untuk belajar, meniti ke dalam diri. Tidak usah berkelompok-kelompok dalam belajar untuk meniti ke dalam diri, tidak perlu. Antum wa abaukum, ya, al-akhdamun, kamu dan moya kamu dahulu,
Fa innahum adun. Yang kamu sembah selama ini itu, yang disembah oleh antum dan semua pengikut-pengikut antum itu dapat dilihat kan gitu pertanyaannya. Nah, ayat ini mengatakan sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Itu kata-kata Ibrahim. Jadi uduwun itu musuh. Fa innahum uduwun li sesungguhnya yang kamu sembah itu adalah musuhku. Illa Rabbal alamin, kecuali sang keberadaan, sang kehadiran Tuhan semesta alam. Nah, ini sudah mulai berbicara tentang keberadaan nih. Jadi Ibrahim sudah berkesadaran, yang dibicarakan bukan Tuhan pencipta tapi Rabbal alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Hadir beliau bersama kita saat ini? Hadir? Ya, hadir. Terasa ya, hangat sebagai nafas kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku dan dia pun yang telah menunjungi aku. Jadi Tuhan itu yang telah menciptakannya juga telah menunjukkan jalan untuk menuju kepadanya. Walladzi huwa yut'imuni, ya, wa yasqin, dan Tuhanku dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi siapa yang ngasih makan dan minum? Wah. Sudah tahu cara Tuhan ngasih makan dan minum? Udah tahu? Belum tahu? Nih cara Tuhan ngasih makan dan minum gini. Saya kasih contoh. Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang minum tadi? Bingung kalian? Yang minum dia, yang ngasih minum dia. Emang tangan saya bisa ngangkat gelas tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa mengangkat makanan tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa diginikan tanpa kehadirannya? Inilah pertemuan antara kudrat dan irodatnya dengan kudrat dan irodat yang dititipkan kepada saya. Karena bagian dari dirinya sudah ditiupkan menjadi rohku yang ada dalam diri saya. Beliau maha kuasa, kuasanya sudah diberikan pada kita. Saat kita ingin menunjukkan kuasa, kuasanya beliau bekerja. Saat kita punya kehendak, kehendaknya beliau bekerja. Begitu saya pengen minum, langsung beliau itu mengabulkan. Lihat, saya pengen minum. Dikabulkan? Begitu saya pengen, dikabulkan. Apa yang tidak dikabulkan oleh dia? Sedekat itu kalau kita mau jujur. Sedekat itu. Tangan kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa kehadirannya. Kenapa kalian itu selama ini mengalami ilusi keterpisahan? Kenapa menyatakan Tuhan itu jauh? Sedekat itu dia bersama kita. Bahkan saat minum pun kalian tidak sadari. Siapa yang ngasih minum itu? Aku, kata Tuhan. Siapa ngasih makan pada kamu? Aku. Coba belajar nanti kalau minum makan itu sadari. Yang ngasih minum adalah aku. Yang ngasih makan adalah aku. Ya, ayo sadari. Yuk sadari. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya setiap saat. Saya merasakan kehadirannya sekarang di dalam diri saya. Sebagai medan energi yang bergerakkan saya. Saya tidak bisa bicara seperti ini. Tidak bisa duduk seperti ini. Tidak bisa melihat kalian seperti ini. Tanpa kehadirannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa iza maradtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Lihat kata-katanya. Ketika aku sakit. Sakit itu dari mana? Dari aku. Bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan sakit. Tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit. Sakit itu urusanmu. Dengan dirimu sendiri. Profesor Kazuo Murakami menyatakan. Sakit itu kontribusi jiwa yang kotor 50%.
Sakit itu kontribusi pikiran yang keliru 25%. Sakit itu dari hubungan sosial yang terganggu 15%. Jadi kalau jiwanya kotor, pikiran pasti kotor, hubungan sosial terganggu, sudah pasti rubuh tubuhnya. 50%. Tambah 25%. Tambah 15%. Sudah 90%. Gaya hidup, makan sembarangan itu cuma berkontribusi pada kesehatan itu 10%. Apa yang selama ini dilakukan? Ketika kita sakit, tubuh kita rubuh, kita minum obat, kita pergi ke dokter, kita pergi rumah sakit. Boleh? Boleh. Tapi itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini disembuhkan, hari ini makan obat, besok sakit lagi. Karena kita menyembuhkan akibatnya. Makanya sekarang di mana-mana sedang rame penyembuhan secara holistik. Whole, keseluruhan. Gimana caranya? Ada yang keliru memaknai holistik. Urusi tubuhnya, urusi pikirannya, urusi jiwanya, semuanya. Keempat unsurnya diurusi, namanya holistik. Bukan. Tindakannya satu saja, tapi hasilnya holistik. Jadi kalau kontribusi penyakit tubuh ini 50% berasal dari jiwa, urusi jiwa. Siapa jiwa? Siapa jiwa? Dan ketika kamu sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Gimana cara proses menyembuhkan diri kita? Tingkatkan saja kesadaran jiwa kita. Siapa jiwa itu? Jiwa itu Nur Insan. Nur Insan itu punya bosnya, namanya Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan Nur Insan itu mengakses Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan jiwa itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan dia untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Saat dia mengakses alam-alam yang tinggi, jiwa menarik energi dari kemurniannya sendiri. Apa yang terjadi? Naik kesadaran. Begitu kesadaran meningkat, kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri pun meningkat. Apa yang terjadi? Pikiran mulai terkendali, tidak terjebak benar salah, masuk ke dimensi yang lebih luas lagi. Tubuh menjadi sehat. Sistem kelistrikan di otak sini menghasilkan endorfin, menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin, bukan menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya seperti adrenalin. Lihat orang-orang yang dalam kehidupannya cemas, takut, sistem kelistrikan di pineal gland-nya terus memproduksi hormon-hormon yang sangat menakutkan. Namanya hormon adrenalin. Hormon itu sangat merugikan. Dan ketika hormon diproduksi secara berlebihan, sistem kelistrikan otak kita terganggu, sistem kimiawi tubuh kita terganggu, ya rubuh tubuhnya, sakit jadinya. Pegang gelas jatuh, padahal umur baru 40. Diajak jalan sama saya, naik sedikit saja, payah. Saya suka ngetes kalian, bukan suka saya ajak jalan. Nanjak sedikit saja udah ngeluh. Dibawa ke Gunung Padang, ngitung tangga. Apalagi kalau saya bawa ke Jabal Nur. Dulu banyak tuh, saya bawa jamaah. Dari sini bawa tongkat. Saya bilang ntar tongkatnya saya lepasin, saya lemparin. Saya ajak ke Jabal Nur. Saya kasih resepnya seperti hidup. Hidup tuh sehari-sehari. Jangan setahun-setahun kelamaan. Sehari aja tuntaskan. Baru mikirin besok sehari. Itu sehari-sehari hidup itu. Sama naik tangga. Jangan mikirin 378 tangganya Gunung Padang. Naikin aja satu-satu. Satu. Jangan lihat ke atas. Satu. Tahu-tahu udah di atas. Itu ilmunya sederhana. Ya. Jangan mikirin Quran 30 juz. Sejuz aja. Tahu-tahu 30 juz. Jangan mikirin Quran 6.666 ayat. Sudah seayat. Lama-kelamaan 6.666 ayat. Banyak yang nanya kepada saya, gimana ayah bisa menghafal Quran 30 juz?
Kalian karena mikirnya 30 juz. Saya dulu nggak mikir 30 juz. Mikirnya satu ayat. Terus aja ngereyeh, nikreh. Kan kelamaan juga sembuh, tuntas. Paham? Jadi, maaf nih, yang sakit-sakit, gimana cara menyembuhkannya? Sembuhkan dulu jiwamu. Gimana cara menyembuhkan jiwa? Pertemukan jiwa dengan sumber aslinya. Pertemukan jiwa dengan Allah dan Rasulnya. Biarkan dia menyerap energi dari alam yang tinggi. Bisa. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Masa kata-kata Allah itu nggak dibuktikan? Allah tuh nggak mungkin bicaranya sembarangan. Betul? Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi ketika aku sakit, nah, apa yang terjadi selama ini? Ayo, kalau sakit gimana? Ya Allah, kia ting, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Kira-kira apa jawaban Allah? Emang gue pikirin. Jadi Allah itu sudah bersamamu, di dalammu, bersamamu. Kok enggak dirasakan kata Allah kehadiranku bersamamu? Aku manunggal, aku menyatu, tidak pernah terpisah dari dirimu. Sadari saja kehadirannya. Makanya kalau tubuh ini sedang sakit, pertama pahami bahwa organ tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita. Tubuh sedang bicara. Dengar. Karena tubuh itu bicaranya dengan sakit. Ketika lambung saya sedang bicara. Dengerin aja. Sensasinya dirasakan. Dirasakan aja. Tapi sambil dirasakan itu, bilang sama lambung, yes, saya mengerti kata-katamu. Karena saya tidak teratur makan, pagi-pagi malah sarapan. Oke, saya sudah bisa menangkap pesanmu. Mulai besok saya rubah, besok sarapan. Kenapa sih sarapan aja susah? Tuh hoyong. Kalau nunggu hoyong itu sudah rusak tubuh kita. Nih saya kasih tahu, kalian baru makan ketika lapar, udah rusak tuh tubuh. Ibarat gedung itu alarmnya sudah bunyi. Kalau gedung alarmnya sudah bunyi, sudah kebakaran belum? Sudah terjadi kebakaran karena yang membuat alarm itu bunyi kan sebetulnya suhu tinggi. Ditangkap oleh sensor jadi kontak jadinya bunyi. Ngerti ya tuh seetik. Jadi kalau gedung itu sudah bunyi alarmnya itu sudah kebakaran. Jadi kalau haus itu sudah dirasakan, itu sudah rusak tubuh kita. Kalau lapar itu sudah rusak. Jadi tubuh itu hanya ingin dipahami. Tolong dong jangan nunggu lapar. Dahar atuh. Jangan nunggu haus. Makanya minum setiap jam. Bade ngaleut teu hoyong. Terus teu hoyong ngabelaan hoream. Rajen teh ari kersa teh nginum. Herang ieu mah. Kudu nu ngadagleg wae si eta mah. Rajan teh daek nginum kudu nu giung wae. Mun teu giung pahit, kudu nu ngagibleg wae. Kumaha? Teu karunya teh kanu awak. Ciherang, haneut sakdik. Jangan berlebihan juga. Ada juga yang abdi mau resep cipanas, hati-hati. Mun panas teuing itu usus jadi terluka. Nyakola saeutik. Tubuh kita itu paling tinggi suhunya 36 derajat. Makanya minum yang paling bagus itu cai haneut, lain cai panas. Ya mau regot. Ya rusak.
Karena usus dan lambung kita begitu dapat air panas terluka. Minum wae can lulus. Tong tiis teuing, tong panas teuing, haneut kuku disebutna teh sekitar suhu 3 sampai 36 derajat. Itu mun panas keneh tong diuyup. Iya mah begitu ningali ke kafe, kopi panas 10.000, kopi dingin 20.000. Neng, kopi panas. Dasian kaburu dingin, bayaran 20.000, buru-buru diuyup. Aduh, ternyata nutis mah mahal. Dasian kaburu tiis, nutis mah 20.000. Jadi mumpung panas, diuyup we. Udah 10.000. Jadi ngaji spiritual itu harus ada ketawanya. Ya, biar sehat. Ketawa itu sakral, ketawa itu suci. Ya, kalau udah bilang, oh, tong seuri, setan. Nah, eta nu setan teh nu nitah tong seuri. Ya, jadi ketawa itu sakral. Lihat orang-orang yang jarang ketawa, lihat. Jika juring. Poek we beungeut. Tidak ada endorfinnya. Ya, gitu. Ketawa, nyanyi. Ya, makanya kalau saya kan ngecek kemajuan spiritual kalian, saya suruh joget aja. Dari joget tuh saya lihat, ya can kemana-mana. Ya. Iya, hese. Lengan kamana, suku kamana. Iya, kalau tujumpalik. Terbalik dah diajar spiritual. Jadi kalau orang yang spiritualnya tinggi itu bebas, tidak jaim. Disuruh nyanyi, disuruh joget aja nikmati. Joget tang nurutan batur. Yang batur gitu turutan. Beda. Kahayang awak sorangan we kumaha gitu ya. Gitu ya aya Asep. Ayo Asep mah pinter tuh. Silat bisa, karate bisa. Jurusnya kayak cililin, bukan cimande. Iya, makanya kemana-mana teh toleh nyoren bedog we, jeung pacul. Da silatna make bedog. Ya, hasilnya luar biasa ya. Baik, perhatikan saya. Jadi, kenapa kok tubuh fisik saya sakit, geringan wae, seetik salesma, seetik panas tiris. Penyakit ada 2. Ada penyakit karena kesalahan berpikir, ada penyakit karena karma. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah berusaha, semua kesalahan berpikir sudah dirubah, gering keneh wae, itu karma. Tarima we lah, tamu. Tarima we tamu. Tapi kalau kita tahu ieu teh lambung teh naon teh perih teh seseitan teh stres gitu kan. Udah tahu penyebab stresnya karena kita terlalu banyak pikiran. Robah we pikiran, cager insyaallah. Jadi kalau udah belajar dengan saya nanti akan ada razia. Nanti saya akan nyuruh Kang Yudi minggu depan mah. Pariksa eta dina kantongna teh bisi aya obat nyeri sirah. Biar aku sudah belajar spiritual nyeri sirah kene wae. Nanti Kang Yudi periksa. Tanu panglobana obatna berarti dari situ indikator, berarti spiritualnya enggak jalan gitu. Loba teuing pangajian. Ya, jadi keren ya Quran itu. Jadi dari tadi itu coba bisa enggak menguntai tadi? Kok Ibrahim bertanya terus seperti itu? Itu sebetulnya pertanyaan dari kita kepada kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, betul nggak kita ini sudah bebas dari berhala? Betul tidak? Gampang indikasinya. Gering kene atau nabi kecager gitu. Kesimpulannya gitu. Betul nggak? Jadi kalau kita sekarang ini sudah sehat,
penuh keceriaan, penuh sukacita, sudah jadi sumber keindahan, sumber cinta bagi semesta. Siapapun orang rindu bertemu kita, itu teh sehat, berarti itu spiritualnya udah mulai benar. Jadi pertanyaan Ibrahim tadi itu sebetulnya pertanyaan yang dirinci di dalam Al-Quran untuk memberitahu kepada kita, apakah saya ini sudah betul-betul ya berada di sumber keberadaan saya, atau saya masih terpisah oleh ilusi keterpisahan saya. Itu saja. Makanya kalau diurut tadi, kan pertanyaan Ibrahim itu pertanyaan tentang ketuhanan, bukan? Kenapa kok ujug-ujug pertanyaannya kok urusan gering, urusan sakit? Kan kelihatan gak nyambung. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita, sebenarnya kalau spiritualitas seseorang itu sudah bagus, kesadaran sudah bagus, tandanya itu sehat. Nah gimana kalau saya kan sudah tua, udah gak bisa lari seperti dulu lagi? Gak apa-apa, itu hukum alam. Hukum alam. Tapi tua dalam keadaan sehat beda dengan tua geringan. Karena kelihatan ya, kalau orang yang di sininya masih mumet, udah ya kelihatan. Banyak permisinya. Lihat kayak Ayah Asep tuh, sehat. Makanya di Cileunyi disebutnya Rambo. Ya, tahu Rambo? Rambutnya bodas. Iya, kalau jalan kemana-mana nggak pernah pakai sandal, pakai sepatu, makanya sehat, gitu. Padahal usianya sudah luar biasa, masih mencung, masih maco, gitu. Pikiran bebas, merdeka. Jadi kalau belajar agama itu terlalu banyak rasa bersalah, akibat kita mendengarkan terlalu banyak hukuman dan ancaman, tinggalkan itu, nggak benar itu. Sautik-utik neraka. Tong ngaji di tempat gitu, ya. Nanti jadi rusak ya alam bawah sadar kita. Betul nggak? Makanya agama itu rasa bersalah. Ngagambarkeun Allah teh tukang nyiksa, mengazab. Hayo we Allah teh kitu. Lain Allah eta mah si eta. Ya, Allah mah teu kitu. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak pernah menghukum. Saya kasih tahu, Allah tidak pernah menghukum. Dia cuman mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu saja. Kenali makanya Allah. Tong percaya kasih eta. Allah teh sautik mengazab. Cenah jiga hayam tah diasupkeun ka nu drum, diangkat. Eta mah tukang hayam. Jauh-jauh. Iya. Di belum cenah dinusunu, eta mah tukang bakar ikan. Lain Allah. Maksudnya Allah gitu. Allah mah teu kitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Welas asih. Allah luar biasa. Hoyong eueut langsung panangan digerakkeun. Leres? Iya. Ateu tuh langsung we Allah mah. Sugan kadoa heula, ya Allah. Atel ya Allah. Punten ya Allah, ya panangan katuh abdi. Ya Allah, atel ya. Nunggu dikabulkan dulu. Ente. Begitu atel, tuh langsung. Bagernya Allah. Jadi Allah nusok nuna-nuna, eta mah Allah ciptaan ibu bapa. Menang sorangan. Allah na kitu. Da Allah mah teu kitu. Karaos? Itu. Jadi udah 11:30. Kita tutup saja kajian kita, semoga semua yang saya sampaikan menjadi berkah. Seringnya kalian datang ke sini mendapatkan energi yang berkah dari sini. Bawalah energi itu ke dalam kehidupan, praktekkan. Kalau sudah tahu, praktekkan. Agama menjadi eksis kalau kita mempraktekkan yang kita tahu. Praktekkan dalam kehidupan, insya Allah. Ya, saya selalu support ya, semoga kalian semua selalu damai, sehat, bahagia, berkelimpahan rezeki tanpa batas. Jangan dibatasi Allah dengan pikiran kita. Ya. Jangan minta bis sama Allah. Siapa tahu Allah mau ngasih pesawat. Minta motor ke Allah. Cek Allah tadi narik di berebes.
udah minta motor ke sepeda. Ya, cing atuh ka Allah tong kitu-kitu teuing ya. Allah Maha Kaya itu buktikan bahwa Dia Maha Kaya, akan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Ya, itu harus kuat menghadapi kehidupan. Siapkan diri kita menghadapi segala kontradiksi dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyebut-nyebut Ayah Pur, nih Ayah Pur tuh yang ini yang paling ganteng belakang, yang pakai batik. Selamat datang Ayah Pur. Jadi Ayah Pur sudah memberikan wakaf Quran ini ke masjid. Para sahabat yang ingin belajar Al-Quran sekaligus belajar bahasa Arab, ingin cepat mendapatkan pemahaman, silakan nanti gantian, mungkin diatur sama Mang Ujang siapa di rumah siapa, biar dicatat ya kalau yang mau belajar. Lebih bagus mungkin yang bagus itu pinjam ya. Kalau pinjam itu nanti dibaca. Ari boga sorangan masuk di asupkeun lomari. Nginjem lah, tapi dibatasin ya. 2 hari kudu beres, dah gitu. Meh dibaca. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya Ayah Pur juga memberikan, Ayah Pur nih ulang tahun yang keberapa Ayah Pur? Ulang tahun yang keberapa? Yang ke-60? Oh, akan ya? Akan 66 ya? Oh, belum ulang tahun ya? Oh, belum ulang tahun tapi udah ngasih makan. Nah, banyak-banyak aja kayak gini biar didoakan ya. Jadi kalau mau akan ulang tahun ngasih makan duluan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.